Yang Allah-Allah bangsa lain itu berhala, Bang Kiamat. Minta tolong dong ditampilin ayat Iya, Alkitabnya. iya, iya, iya. Aku masih mute. Ya, silakan boleh diperbesar dulu. Iya. Ya, Yang itu ayat ada di dalam Alkitab. 1 Tawarik 16 ayat Iya, 26. minta tolong ditampilkan dulu. Ya. Allah bangsa lain. Nah, Tetap dijaga ya. pemilihan diksinya ya, Bang ya. ya ini kan bahasa Alkitab. Ini bahasa Alkitab kan. Jadi Iya, saya Bang, pakai siap, kitab siap. saya loh. Oke, Iya. Bang, saya mengingatkan aja, Bang. Siap, makasih Bang. Makasih Bang. Masya Allah, makasih Bang. Ya. Mana ayatnya? Oke Bang, waktunya dijalankan. Oke. Ya, sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Di sini udah selesai. Mau dipaksa gimana pun Tuhannya Musa itu adalah Allahnya Muhammad tuh nggak bakal nyampe gitu loh. Sebenarnya tema ini udah kelar dari awal, cuman kan dua orang ini maksa gitu loh. Terus Zulkifli nantangin 30 juta. Coba sekarang open cam tunjukin uangnya. Kalau memang benar punya, jangan ngomong doang. Open cam tunjukin uangnya 30 juta. Kalau memang benar punya ya, coba tunjukin. Nah, jadi jangan ngomong doang. Ini catatan ya. Pertama, kedua, Bang Kiamat tolong tunjukin yang Al-An'am ayat 19 sampai 21. Di stop dulu timernya, host. Oh ya. Jadi sebenarnya temanya ini udah selesai. Ya, udah kelar. Bahwa nggak mungkin Tuhannya Musa itu adalah Allah. Oke, saya diem dulu. Al-An'am? An-Najm ayat 19 sampai 21. Oke, Bang, saya catat. Ngoge. Oke. Ya, ini. Iya. Nah, ini ya Allah. Nah, lagi-lagi Allah ini. Nih, Allah bangsa lain ya. Mana? Allah ya mengetahui apa yang kamu. Nah, An-Najm ayat surah 53, Bang Kiamat, surah 53. Oh, sorry 57. Iya, surah 53 ayat 19 sampai 21. Kita santai aja. Nah. Ya, apakah patut kamu orang-orang musyrik, ini orang-orang musyrik maksudnya orang-orang Quraisy ya, bangsanya Muhammad ini sukunya Muhammad sendiri, menganggap dua berhala, Alata dan Al-Uzza, ya, lanjut bawahnya, serta Manat, berhala ketiga yang lain sebagai anak-anak perempuan Allah yang kamu sembah. Jadi Allah itu yang dicomot Muhammad sebagai Tuhannya Islam, yang dipaksa-paksa sebagai Tuhannya Musa, itu sebenarnya sesembahan berhala pagan Quraisy yang stay atau tempat tinggalnya itu di Ka'bah, nongkrongnya di Ka'bah, terus dipaksakan jadi Tuhannya Musa. Itu sebenarnya nggak nyambung. Terus buka lagi Bang Kiamat, Toha ayat 44. Toha ayat 44. Jadi stop dulu timernya. Stop tuh, Bang, aman. Bang Kiamat, buka dulu Toha ayat 44. Ya. Toha ayat 44. Apa konon? Oh ya udah selesai. Nah, Toha ayat 44. Maka berbicaralah kamu berdua kepadanya Firaun dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia sadar dan takut. Nah, itu Allah mengatakan mudah-mudahan. Ini nggak pernah ada di Tuhannya Israel tuh, nggak pernah ngomong mudah-mudahan. Nggak mungkin Tuhannya Musa yang maha tahu, lagi maha bijaksana itu berkata mudah-mudahan. Ini cuman Tuhan yang ragu dan Tuhan minder gitu loh. Cuman Allah yang seperti itu, makanya nggak bisa dipaksakan. Nah, sekarang minta tolong buka surah Al-An'am ayat 101 Bang Kiamat. Stop dulu timernya. Oke, Bang. Al-An'am ayat 101. Ya. Al-An'am ayat 101. Udah hafal nampaknya. Iya, saya ustadz kok. Nah, di sini langsung ke poinnya. Bagaimana mungkin dia punya anak padahal dia tidak punya istri? Allah butuh istri buat bisa punya anak karena Allah berkelamin laki-laki. Nah, sekarang pertanyaannya, Allah yang punya burung dan berbiji dua, itu mana ayat Al-Quran itu disunat? Allah sunat atau enggak kan? Nah, itu udah Allah punya burung dan berbiji dua, firmannya katanya diobo-obo, ini nggak bisa disamakan dengan Tuhannya Musa, itu nggak pantas gitu loh. Nah, terus Al-Ikhlas ayat 3 Bang Kiamat. Al-Ikhlas ayat 3. Stop dulu timernya, host. Stop dulu timernya. Aman itu, Bang, aman. Dari tadi. Itu kamu belum stop timer jalan. Sorry. Iya. Al-Ikhlas ayat 3. Nah, di sini dikatakan apa? Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini Tuhan model apa kayak begini? Tuhan Musa nggak pernah berkata dia tidak beranak dan tidak diperanakan. Kenapa Allah tidak beranak dan tidak diperanakan? Karena Allah itu makhluk yang sama seperti malaikat. Malaikat juga lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Selesai sampai di sini. Tuhan Musa itu tidak mungkin Allah karena Allah itu dewa pagannya Quraisy yang disembah oleh Muhammad. Stop dulu timernya. Sekarang kesimpulannya gimana? Tuhan Israel itu, Tuhan Musa itu siapa? Coba Bang Kiamat buka Yesaya 43 ayat 11. Nah, full dalil. Yesaya 43 ayat 11. Oke, Bang. Kita ngomong pakai dalil, Jos.
Ya, Yesaya 43 ayat 11 biar dibaca. Nah ini ya, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Nah buka Bang Kiamat Lukas 2 ayat 11. Itu ya, Tuhan adalah juru selamat dan tidak ada juru selamat selain dari dia. Nah sekarang buka Lukas 2 ayat 11. Terima kasih ya Bang Kiamat sudah dibantu ya. Iya. Nah hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus, Tuhan di kota Daud. Nah tuh kejedok pala lu sama Ka'bah. Nah ini, terus lagi Bang Kiamat Matius 1 ayat 20. Matius 1 ayat 20. Nah, juru selamat telah dilahirkan untuk kita semua. Makanya kalian semua Islam bertobatlah, jangan nyembah Allah pagannya Quraisy. Ayo kita menyembah Tuhan Musa yaitu Tuhan Yesus, ya. Ayat 20, ayat 21. Ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, dan engkau akan menamakan dia Yesus karena apa? Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yesaya 43 ayat 11 digenapi oleh Tuhan Yesus, bukan sama Allah. Allah itu jangankan dia menyelamatkan umatnya, dia turun aja masih bingung dari zona waktu apa? WIB, WIT, WITA. Ini kan Allah nggak bisa dipaksa sebagai Tuhannya Musa. Masa Tuhan turun ke bumi tiap malam? Ini Tuhan kurang kerjaan paling pengangguran sedunia gitu loh. Jangan dipaksakan ya Zulkifli, jangan muntahin mukanya Sinandar juga. Itu Sinandar dari tadi nggak bahas Al-Quran sama sekali. Menyedihkan kalian. Dari sekian banyak yang ayat yang sudah kita bahas, membuktikan satu, Allah dewa pagannya Quraisy. Dua, Allah nggak pede, beda sama Tuhannya Musa. Kalau Tuhannya Musa udah jelas pede, penyelamat. Allah nggak mungkin menyelamatkan karena dia sendiri aja masih kebingungan turunnya. Nah, ketiga, Allah berkelamin laki-laki. Nah, Allah berkelamin laki-laki menyangkal dia adalah bapak karena dia nggak bisa punya anak kalau nggak punya istri. Ini Tuhan macam apa? Coba yang nggak mampu untuk punya anak harus butuh istri itu nggak masuk akal gitu loh. Yang Tuhan model begini jangan dijual ke Kristen, nggak laku. Nah, jadi kesimpulannya Allah bukan Tuhan Musa dan Tuhan Yesus adalah Tuhannya Musa. Amin. Dah, cukup. Oke, thank you Bang. Tadi waktunya hampir 2 menit stagnan loh. Tadi di menit 1.